Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya semata karena nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di video ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya serta sahabatnya, dan begitu pula bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau sehingga hari akhir nanti. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya manusia di hamparan bumi ini tentu tidak dapat lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian. Melalui cobaan yang diberikan tersebut bermaksud untuk menyaring golongan hamba-hamba mana di antara mereka yang termasuk hamba yang bertakwa dan mana di antara mereka yang tergolong hamba yang ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qata'nahum fil ardi amama man humus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wassayaati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yaitu adanya bermacam-macam fitnah. Yang paling sering membuat anak manusia tergelincir di antara ada 3: harta, tahta, dan wanita. Yang pertama, fitnah harta. Harta merupakan salah satu ujian yang terdahsyat bagi manusia. Bahkan ada muslim yang awalnya taat pun terpaksa harus lepas dari keimanannya karena menjadi tawanan harta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innalikulla ummati fitnah wa fitnatu ummatil malu. Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian, dan ujian pada umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi, sahih menurut Al-Albani. Sebagian muslim kita harus merenungkan kembali wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau nasihatkan kepada para sahabat saat Abu Ubaidah bin Jarrah datang dari Bahrain dengan membawa upeti. Bergembiralah dan harapkanlah apa-apa yang akan menyenangkan kalian. Maka demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatirkan akan dibentangkan dunia atas kalian, sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjadi muslim yang kaya itu penting. Sebab dengan harta dan kekayaan banyak ibadah dan amal salah satu yang bisa kita lakukan seperti bersedekah, berinfak, berhaji. Bukan sebaliknya,
kita menjadi budak harta sehingga berlomba-lomba mengumpulkannya, cenderung menghalalkan segala cara, dan dengan harta justru membuat kita menjadi orang yang bakhil atau pelit. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua, fitnah tahta. Ujian yang kedua ini tidak kalah berbahayanya dari yang pertama. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta. Jawaban atau kedudukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum satahrisuna alal umarah wasatakunun nadhamata yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Madibani ja'iani arsila fi annami bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafil lidhini. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rusaknya agama seseorang karena rusaknya seseorang kepada harta dan kedudukan. Lebih parah dari rusaknya tubuh kambing yang dicubak-cabik oleh dua serigala lapar yang rakus. Padahal dua serigala yang kelaparan pasti akan menjadi teramat buas saat melihat seekor kambing. Keduanya akan saling berebut kambing tersebut untuk segera dimakan. Kerakusan dan kebuasan dua serigala tersebut pasti akan segera mencabik-cabik tubuh kambing yang awalnya utuh, sehingga berakhir dalam keadaan rusak tercabik-cabik. Kekuasaan bisa menjadi ladang amal kebaikan manakala dijalankan dengan amanah. Sederhananya, amanah adalah tanggung jawab profesional dan dimaknai sebagai jalan pengabdian, bukan malah merasa aji mumpung, seenaknya berkuasa dan semena-mena. Kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan sendiri, memperkaya diri. Yang ketiga, fitnah wanita. Di setiap zaman akan kita jumpai bukti nyata bahwa salah satu ujian tersebut bagi manusia adalah ujian dari lawan jenis. Ahli ibadah pun juga ada yang terpleset karena godaan lawan jenis. Perdamaian dan peperangan juga bisa timbul karena dipicu oleh lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma taraktum ba'di fitnatan ad-darra 'alar rizali minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, Fattaqud dunya wattaqun nasa fa inna awla fitnati bani Israil ka'anat fi nisa. Mereka berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Bukan bermaksud merendahkan harta dan martabat wanita, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hanya saja ketika dalam keadaan kaya dan berpangkat, seseorang terkadang lupa dan sulit menahan diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Cerita tergelincirnya seorang ke dalam jurang kehancuran karena wanita sudah sering kita dengar. Tidak dapat disangkal bahwa fitnah harta, tahta, dan wanita adalah ujian yang teramat berat.
maka janganlah pernah sedikit pun kita menyepelekan 3 fitnah tersebut. Kita tidak tahu ada di antara fitnah harta, tahta, dan wanita tersebut mana yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Bahkan bukan mustahil dalam satu waktu sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kita dengan 3 fitnah tersebut. Yang harus kita lakukan yaitu selalu membentengi diri dengan iman yang kokoh agar kita tidak gampang terombang-ambing saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan badai fitnah dari harta, tahta, dan wanita tersebut. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa terhindar dari fitnah harta, tahta, dan wanita. Al-Fakir, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.